Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala radiyallahu ta'ala anhu ila an qala wa nahan la iddikar wa la i'tibar wa la rahbah wa la khaf wa la raja' wa la amal ma na'rif syai' minhunna abadan sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Aina al-musabaqah wal musara'ah wa aina ar-raghbah. Ghayatul insan yakumu bil farad wan nafl lil muakkad wal baqi mashi kulluh la i'tibar wala hudur wala tadabbur. Inna fi khalqis samawati wal ard ila akhir al ayati surah. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzaban nar. Aina al i'tibar bil Qur'an wa aina al i'tibar bi hawadisiz zaman. Kul yawm tushayyi'una al janazatain wala buka wala awil wala amal wala amal lima banu laki wa nahan mulakun ma laku. Qala fil khutbah atarahum am ba'du siyar am dhahabu aw yarji'u. Aina ar-ruju' wal 'amalu salih. Aina al-wasilah waz zad li yawmil ma'ad. Qala Allah iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Had mashghul bi zawjatihi wa had bi harthihi wa had bi bai'ihi wa shira'ihi wa had fi lahwihi wa sakratihi kullaha 'arad fani la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إلى آخر الآيات السورة. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة. خزايا تقرأ في الأسمار أو تذكر والادكار لأولي الأبصار ليوم القرار. هو من سمع الخطبة والآية واعتبر بها. لو سألت واحد عن الآية التي قرأ الخاطب إن كان حصلته ما سمعها ولا نشط لها ما هو داري أنه واجب عليه سماعها. عبروا السوق أخذوا له من الحاجة ولا أخذوا من الجمعة حاجة لمنقلبهم. إنا لله وإنا إليه راجعون من الغفلة التي شملت القلوب. صلوا وخبوا وخرجوا ولا حصلوا شيء. إني أنا غالبهم إلا القليل منهم والله أعلم. عسى رده وانتباه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita semuanya berlalu waktu-waktu kita, umur kita tanpa ada pemikiran, tanpa ada renungan, tanpa ada takut atau berharap atau peningkatan amal. Ini semuanya enggak nampak pada kita semuanya. Padahal Allah menyatakan dalam Quran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan dari Tuhan kamu. Bersegeralah kamu untuk bisa meraih surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Saudara, berharap surga itu mengimpian kita, harapan kita ya. Tapi untuk masuk surga harus bisa meraih ampunan Allah. Enggak mungkin banyak dosa langsung masuk surga. Berharap untuk mendapatkan ampunan, banyak istighfar dong, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah dahulukan berlomba-lombalah, bersegeralah untuk meraih ampunan dan surga. Ampunan dulu didahulukan. Timbul sekarang berlomba-lomba ini pernah nggak terjadi pada diri kita? Untuk surga, untuk meraih ampunan.
bersegera, bersemangat untuk itu ada nggak? Nggak ada. Kalau kita mau teliti ibadah kita wajib, ya kalau memang ada peningkatan sunnah muakkad, yang lainnya nggak ada. Yang lainnya nggak ada, ditinggalkan. Ini berharap, ini berlomba-lomba. Coba urusan duniawi. Ada yang pernah merasa cukup dengan 1 M? Enggak. 10 M? Enggak. 100 M? Enggak. 1 triliun? Enggak. Terus berlomba-lomba. Tapi kalau untuk sholat, cukup dah fardu. Cukup dah dengan sunnah muakkad. Cukup. Ada peningkatan? Enggak ada, saudara, itu semuanya. Inilah yang tidak ada yang pada diri kita. Tidak ada renungan. Tidak ada hudur dalam hati. Ibadah pun 5 rakaat, 3 rakaat nanti maghrib ini, itu pun gak hadir hati kita. Bacaan Quran Fatihah aja nggak murni tadabbur merenungi ayatnya. Padahal Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di dalam ciptaan Allah berupa langit dan bumi, itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal, tanda-tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa ulul albab, orang berakal? 2 cirinya. Pertama, yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, tidak melupakan Allah, selalu berzikir kepada Allah. Kemudian wa yatafakkaruna fil khalqis samawat, fikir, yaitu memikirkan tentang bagaimana keajaiban Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu maha kuasa Allah, begitu maha bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu memohon, ya Allah, Engkau tidak ciptakan sia-sia, semua untuk manfaat, semua untuk kami renungi. Karena itu ya Allah, lindungi kami dari neraka. Ada itu pada kita semuanya? Enggak. Berarti kita bukan ulul albab dong. Berarti bukan orang-orang yang berakal kita ini. Orang yang sudah senewan hidup di atas dunia ini, berani maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mana itu semuanya? Berenung dengan Al-Quran, mana? Berenung dengan bala yang ada di zaman ini. Kurang apa sih kita? Banjir yang besar melanda, gempa melanda, gunung meletus meranda, peperangan melanda, semuanya ada kita saksikan. Kok nggak mikir bahwa Anda ini tidak akan tenang hidup di atas dunia? Nggak mikir surganya? Mana itu semuanya? Setiap hari berapa jenazah yang kita kubur? Berapa banyak jenazah yang sudah kita kubur? Mana itu tangisan kamu menangis su'ul khotimah, karena su'ul khotimah? Mana kamu menjerit karena kamu takut adab kubur? Mana kamu beramal untuk kamu temui amal kamu yang baik-baik tadi itu? Padahal kita pasti akan dijemput dengan kematian sebagaimana mayit-mayit yang kita kubur, ya ikhwani. Kita ini tidak semakin kembali kepada Allah, tidak semakin beramal soleh, tapi semakin kita ini lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita andalkan nanti di akhirat? Bekal apa yang kita bawa nanti di akhirat? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'ti min dzikri rabbihim wahdatin lastama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Sudah semakin dekat kepada manusia hisab mereka. Akan dihisab loh Anda ini. Sudah semakin dekat hisabnya mereka. Kemudian tetap mereka tadi itu lupa kepada Allah, melanggar ajaran Allah, berpaling dari ajaran Allah. Tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis Nabi, tidak ada peringatan daripada Allah yang terjadi, kecuali cukup didengar, setelah itu dia main-main lagi. Setelah itu tidak diperdulikan lagi. Lahiyatan qulubuhum, benar-benar lalai hati mereka. Yang dipikir istrinya, yang dipikir kebunnya, yang dipikir jual belinya, yang dipikir permainannya, yang dipikir hobinya, itu semuanya akan fana. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu Muhammad, mereka ini sudah mabuk dalam di dalam kebutaan hatinya,
di dalam kelupaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat orang yang mabuk. Padahal Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang beriman, jangan melalaikan kamu, senangnya kamu dengan keluarga, senangnya kamu ngurusi harta daripada berzikir, daripada Al-Qur'an, daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu kalau Israel datang mau memohon untuk ditunda aja nggak dikasih. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, nggak akan ditunda kalau sudah datang ajalnya, saudara. Karena itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Karena itu berinfaklah daripada harta yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, sebelum datang kepada kamu al-maut, maka dia akan menyatakan, ya Allah, akhirkan sebentar saja untuk aku sedekahkan dan aku menjadi orang yang soleh. Karena itu ayo jangan kita menjadi orang yang bukan ulul albab. Kalau bahasa sekarang jadi orang yang tolol. Kita dibacakan Quran oleh Nabi. Bacakan Quran itu oleh Nabi, meringatkan di suratul Jum'ah. Tetap aja kita mengisi waktu-waktu malam kita bukan ibadah tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita tanya nih, kalau ada yang mendengarkan ceramah atau nasihat seperti sekarang, kita tanya, bubar nih kita tanya, apa yang diterangkan? Nggak ada yang ingat semuanya, nggak ada yang ingat. Khutbah Jum'ah wajib untuk kita dengarkan itu supaya kita benar-benar merenungi, ingat setiap saatnya. Orang loh kalau mau masuk pasar itu ada tujuannya. Oh beli hajatnya, oh beli itu, oh beli ini, oh cari keuntungan. Ada hajatnya. Lah ente nih hari Jum'ah dengarkan khutbah, hadir majlis seperti gini, masa nggak punya tujuan? Dengarkan nasihatnya seperti gini, masa nggak ada tujuan? Kok keluarnya nol besar, nggak ada hasilnya? Apa-apaan kita ini membuang waktu kita begitu saja. Ya memang ada sih. Ada orang-orang yang ada hasil, tapi itu bisa dihitung oleh tangan, sangat sedikit. Karena itu ayo kita harus berubah diri kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak ada kemajuan dalam ibadahnya kita, dalam perbaikan mental dan moralnya kita. Mudah-mudahan insya Allah semua nasihat yang kita dengarkan akan bisa menggugah kita daripada tidurnya kita, menyadarkan kita daripada lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim.